Dede Corbuzier ungkit bercak sperma di tubuh Vina Cirebon udah dimakan semut. Itu salah satu bukti bahwa dalam penanganan awal kita harus mengakui bahwa ada kelemahan. Nah, ini harus diperbaiki. Masa belum apa-apa sudah kecelakaan tunggal? Kan di lapangan dia ngomong ini itu kan Om polisi ya? Iya. Om kan polisi ya? Iya. Apakah ada anggota-anggota misalnya gini, karena keputusan yang terlalu cepat atau malas melakukan penyelidikan? Satu, mungkin terlalu cepatnya ini mungkin karena kurangnya pengetahuan, tidak terlatih, atau karena kemalasan, atau karena apa? Bisa karena kemalasan Bisa. juga, supaya kasusnya selesai. Nah, itu di jasadnya ditemukan sperma ya? Emang bisa diperiksa ya setelah begitu lama? nggak bisa, udah dimakan semua. Nggak bisa dong. Waktu itu kan dibilang kecelakaan tunggal. Yang bisa. Oh, yang 8 tersangka tertangkap itu. Kalau sperma masih ada di 8 terdakwa yang dihukum. Awal, Bukan yang sekarang masih ada disimpan di badan terdakwa. Di badan. Untuk pembanding. Cara ngambilnya gimana jangan diumumkan. Iya betul. Porno. Porno. Nah, betul. tapi kalau kita ambil sekarang pembandingnya nggak ada. Yang ada pada Vina ini sudah dimakan semut, udah habis. Iya. Jadi pada saat itu tidak dilakukan. Bukan tidak, belum dilakukan. Ya kan maksudnya kenapa tidak dilakukan itu dulu gitu? Ya hilaf. Oh iya. Manusia kan banyak hilafnya. Dan karena itu tidak dilakukan, maka buktinya tidak lengkap. Tidak lengkap. Walaupun kata saintifik, coba kalau itu dilakukan, maka para terdakwa yang dibawa ke persidangan, kalau betul itu sperma mereka, dia nggak bisa bantah lagi kan. Ternyata pada saat proses penanganan dulu ada pihak yang menekan untuk mencabut keterangannya, kemudian ada saksi yang dipengaruhi untuk merubah keterangannya. Ini justru dari pengacaranya. Nah, ini kan ada hal-hal yang nanti perlu diluruskan, diungkap secara gamblang, kemudian juga secara jujur, ya, artinya pengakuan dari masing-masing ini, sehingga diharapkan kebenaran yang terwujud. Dede Corbuzier mengundang mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji, dalam podcast terbarunya pada 28 Mei untuk membahas kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang telah lama menarik perhatian publik. Peggy Setiawan alias Peggy Perong telah ditangkap sebagai tersangka. Namun Susno Duaji menegaskan bahwa statusnya sebagai pelaku masih harus dibuktikan. Pertanyaan tentang saksi dan alat bukti pun mengemuka. Dede Corbuzier menyinggung kemungkinan penggunaan sperma di jasad Vina sebagai alat bukti. Susno Duaji menjelaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena telah rusak. Ia pun mengakui adanya kelalaian dalam proses investigasi sebelumnya. Yang ditangkap satu ini betul namanya Peggy. Orang tuanya ngaku namanya Peggy, sekolah mengatakan Peggy, rapotnya betul. Pertanyaannya, apakah Peggy pelakunya? Tutur Susno Duaji kepada Dede Corbuzier. Susno kemudian dicekar Dede soal alat bukti untuk memastikan Peggy sebagai pelaku pembunuh Vina Cirebon, yang bisa dipakai untuk membuktikan jika Peggy memang menjadi pelaku. Ia sempat pula kepo soal nasib sperma di jasad Vina yang seharusnya bisa jadi alat bukti. Polisi sudah punya alat bukti untuk memastikan Peggy Perong pelakunya? Tanya Dede. Susno pun memastikan kalau polisi pasti sudah mengantongi bukti terkait keterlibatan Peggy Perong dalam pembunuhan Vina Cirebon. Dede kemudian berspekulasi, apakah penangkapan Peggy Perong hanya untuk meredakan keresahan masyarakat belaka? Nggak tahu, kata Susno mengulum senyum. Lantas, Dede Corbuzier menyoal sperma yang ditemukan dalam jasad Vina Cirebon. Ia ingin memastikan apakah bercak sperma masih bisa diidentifikasi meski peristiwanya sudah lama berlalu. Emang bisa sperma diperiksa setelah begitu lama? Tanya Dede penasaran kepada Susno Duaji. Gap, dimakan semut. Di tubuh Vina sudah habis dimakan semut? Tanda Susno 2. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji menyorot dihapusnya 2 nama dalam daftar pencarian orang dekat kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. DPO 3 terungkap di pengadilan, tahu-tahu diumumkan DPO hanya 1, 2 lagi mana? Kata polisi, itu asal sebut, tidak boleh gitu dong.
ujar Susno di YouTube Bedende Corbuzier, dilihat Rabu 29 Mei tahun 2024. General Bintang 3 itu belak-belakan menyebut cara penyidik Polda Jawa Barat Jabar mengusut kasus tewasnya si Joli pada 8 tahun silam telah mencoreng citra Polri. Kalau begitu, itu merusak citra Polri. Polri berarti tidak ada cross-check, tegasnya. Susno menduga penyidik Polda Jabar terkesan ogah-ogahan membuka lagi penyidikan terhadap kasus tersebut. Dugaan itu muncul setelah melihat cara polisi menerbitkan DPO buron kasus Vina. Mestinya kan dicek dulu, bener nggak namanya ini. Cari di alamat, buat DPO itu kan. Kalau di alamat tidak ketemu, kalau ini pergi perongkan alamatnya ada, waktu itu orang tuanya ada, kakaknya ada. Jelas Susno menjelaskan bahwa merilis DPO harus diberi keterangan lengkap, berupa sidik jarinya dan foto pelaku. Sidik jari bisa dicari di sekolah atau kelurahan saat dia buat KTP. Kalau tidak ketemu fotonya kan, ada foto keluarga. Masa ke zaman sekarang nggak ada foto di rumah? Jelasnya, berdasarkan hal tersebut, Susno kembali menduga penyelidikan kasus Vina ini sudah bermasalah sejak awal. Dia menyarankan polisi untuk melakukan pemeriksaan ulang jika ingin kasus ini diselesaikan tuntas. Itu salah satu bukti bahwa dalam penanganan awal, kita harus mengakui bahwa ada kelemahan. Ini harus diperbaiki, kata dia. Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina hanya berjumlah 9 orang, bukan 11 orang. Perlu saya tegaskan, tersangka semuanya bukan 11, tapi 9. Sehingga DPO hanya satu, yaitu BS Pegi Setiawan, ujar Surawan Minggu 26 Mei tahun 2024.